Halo, kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai jasa perbankan dari lanjutan video sebelumnya, teman-teman. Nah, yaitu ada deposito berjangka. Simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpannya atau deposan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut dan memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Pembayaran atau pembelian deposito dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau biliet giro atas bank lain, dan cek atau biliet giro atas bank sendiri. Pengambilan bunga deposito selain pembayarannya di kas, bunga deposito dapat dibayar dengan cara 1. Dipindahkan ke rekening tabungan, 2. Dipindahkan ke rekening koran giro, dan ditransfer ke bank lain. Nah, ada pula nih jenis-jenis deposito, yaitu yang pertama deposito on call. Deposito yang berjangka dalam waktu minimal 7 hari sampai 1 bulan diterbitkan atas nama dan dalam jumlah besar. Nah, yang kedua ada deposito automatic rollover atau ARO. Deposito yang bila sudah jatuh tempo akan berputar kembali satu periode secara otomatis. Sertifikat deposito pada hakikatnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang pada bank dalam jangka waktu tertentu. Bunga dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Nah, daya tarik sertifikat deposito antara lain mudah diperjualbelikan sebab nama pemiliknya tidak dicantumkan sehingga termasuk surat berharga atas unjuk ya teman-teman. Nah, lanjut setelah deposito ada travel check atau travel check. Cek yang dijual atau kebanyakan dalam dolar Amerika dengan nominal 10 atau kelipatan yang genap ya, untuk dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka berpergian. Bentuk mata uang dalam travel check tidak hanya dalam dolar Amerika, tetapi dalam bentuk yang lain seperti Canadian dollar, Dutch mark, French franc, Javanese yen, Swiss franc, dan Indonesia rupiah. Apabila cek perjalanan tidak dipergunakan, maka dapat dikembalikan kepada bank penjualnya dengan menerima sisa uang pembeli cek perjalanan. Nah, dari keuntungan travel check yaitu memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang. Setiap travel check yang hilang dapat diganti, memberikan rasa percaya diri karena menggunakannya dan dilayani secara prima, dapat dijadikan cenderamata ataupun hadiah buat teman, kolega, atau sahabat. Terus ada biasanya dalam pembelian travel check tidak dikenakan biaya, begitu pula saat pencairannya. Namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya. Nah, lanjut dari travel check ada Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU. Adalah suatu informasi otomatis yang dapat menyediakan informasi pasar uang secara real time, tepat waktu, akurat, efektif dan komprehensif bagi bank pemerintah, Bank Indonesia, dan pelanggan PIPU. Terus keluaran dari PIPU adalah informasi pasar uang yang meliputi Jakarta Interbank Offered Rate atau JIBOR. Transaksi pasar uang antara bank, PUAP, rupiah atau falas kurs US dollar terhadap rupiah, deposito berjangka rupiah dan falas, sertifikat deposito atau CD, commercial paper atau CV, suku bunga dasar kredit atau base lending limit, rupiah dan falas. Lelang sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau surat berharga pasar uang atau SBPU, pasar sekunder SBI, SBPU, CD, saldo giro Bank Indonesia, serta clearing. Berikut elemen-elemen dalam warkat pasar uang, yaitu interbank call money, interbank time deposit, dan interbank deposit on call. Terus lanjut ke sertifikat deposito. Antar bank fasilitas dana
antar bank berjangka waktu minimal 1 bulan yang dilakukan dengan cara diskonto. Artinya pada saat melakukan penempatan dana bunga dibayar di muka. Sertifikat Bank Indonesia SBI surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tanda bukti bahwa sejumlah uang nominal dalam rupiah telah disetor oleh pihak pemegangnya dan diambil lagi setelah jatuh tempo. Jadi merupakan surat pengakuan utang berjangka pendek Bank Indonesia. Terus ada surat berharga pasar uang atau SBPU, suatu warkat transaksi lelang gadai ulang surat berharga piutang bank umum yang tergolong sehat kepada Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu dibayar di muka. Terus ada lain-lain seperti obligasi, repo, dan commercial paper. Nah, kita lanjut ke clearing. Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem otomatis clearing dimulai pada tahun 1990. Dalam sistem ini, bank tidak perlu lagi mengumpulkan warkat, membagi-bagi masing-masing kelompok, menghitung atau merekapitulasi serta membuat sendiri neraca dan bilet saldo clearing untuk mengetahui posisi menang atau kalah clearing. Nah, bank hanya menyerahkan warkat clearing pada siang hari kepada bagian UPG atau urusan pembayaran Giral Bank Indonesia dan menerima kembali warkat clearing pada sore hari secara terperinci transaksi clearing tersebut. Lanjut ada LC atau Letter of Credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Nah, dalam LRC terdapat pelaku, yaitu sebagai berikut. Ada applicant atau pemohon kredit adalah importir yang mengajukan aplikasi LRC. Using bank atau opening adalah bank yang membuka LRC. Advising bank adalah bank yang meneruskan LRC. Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam LRC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Nah, yang terakhir ada beneficiary eksportir yang menerima LRC. Nah, dari LRC kita lanjut ke transfer. Transfer ini adalah pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. Besarnya biaya pengiriman tergantung sarana yang digunakan dan jarak tempuh tempat tujuan pengiriman. Keuntungan transfer bagi nasabah yaitu biaya pengiriman uang relatif murah, uang yang dikirim dijamin aman, waktu tiba sangat cepat, prosedur dan proses pengiriman sangat mudah, dapat mengirim ke beberapa tempat sekaligus. Pengiriman uang tidak selalu tunai, memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman, memperoleh dana cash dari dana yang dikirim, dan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Nah, yang terakhir ada inkaso. Sama seperti clearing, inkaso merupakan proses menagihan warkat antara bank. Hanya bedanya dalam inkaso warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Keuntungan inkaso yaitu menghemat biaya, menghemat waktu, menghindari risiko kehilangan. Nah, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.